Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taskia Dinda Putri dari Prodi Akuntansi Universitas Pancasakti. Di sini saya ingin menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Perpajakan 1 untuk memenuhi ujian akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nugroho, SSI MM. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, materi Perpajakan 1 yang akan saya jelaskan adalah PPh 23, PPh 24, PPh 25, dan PPh 26. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi pertama, yaitu apa sih dasar hukum dari PPh atau pajak penghasilan ini. Dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Lalu dalam perkembangannya, UU 7 1983 ini mengalami 4 kali perubahan yang disempurnakan dengan undang-undang lainnya, yakni Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lebih lanjut, perubahan pertama tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 1991, perubahan kedua tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, lalu perubahan ketiga dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Lalu terakhir, yaitu perubahan keempat tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 atau yang saat ini kita pakai. Pajak penghasilan pertama yang akan kita bahas adalah PPh pasal 23. Nah, PPh pasal 23 ini merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan seperti modal, penyertaan jasa, hadiah, bunga, dividen, royalti, atau hadiah dan penghargaan selain yang dipotong PPh pasal 23. Penghasilan ini terjadi karena adanya transaksi antara pihak yang memberikan penghasilan dengan pihak yang menerima penghasilan. Lanjutnya di sini ada subjek dan objek dari PPh pasal 23. Ada dua. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Yang kedua adalah BUT atau Badan Usaha Tetap. BUT sendiri merupakan digunakan oleh orang pribadi yang bertempat atau tidak di Indonesia untuk menjalankan usahanya. Lalu, yang membayar pajak pasal 23 adalah pemberi kerja atau pemberi penghasilan, bukan si penerima. Jadi, pemberi kerja atau pemberi penghasilan bertanggung jawab untuk memotong dan membayarkan pajak PPh 23 atas penghasilan yang diberikan kepada si penerima penghasilan. Lalu, objeknya mungkin sudah disinggung di awal, yaitu seperti dividen, bunga, dan hadiah, ada penyewaan aset dan fisik, ada pemberian jasa tertentu, dan royalti. Lanjutnya, setelah itu, kita akan bahas pengecualian dari PPh 23. Di sini ada penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayar atau terutang sehubung dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Yang keempat ada bagi perseroan terbatas BUMN atau BUMB kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Nih, artinya jika suatu badan usaha memenuhi kriteria ini, maka dividen yang diterima dari badan tersebut tidak dikenakan pajak PPh 23 karena ini merupakan salah satu bentuk insentif atau pengecualian pajak yang diberikan kepada badan usaha tertentu untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu selanjutnya ada SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Dan terakhir ada penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai tarif dari PPh pasal 23. Pertama, tarif 15% dikenakan untuk penghasilan seperti bunga, dividen, royalti, dan hadiah. Kedua, pajak PPh 23 dengan tarif 2% dikenakan untuk penghasilan jasa dan sewa. Terakhir, bagi yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 100% lebih besar. PPh 23 ini dilaporkan oleh
pemotong pajak, yang mana di sini adalah pemberi kerja atau pemberi penghasilan. Lalu kemudian diwajibkan menggunakan SPT atau surat pemberitahuan pada masa PPh 23. Pelaporan ini harus dilakukan paling lambat pada tanggal 20 setiap bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Masa pajak ini merujuk pada periode waktu di mana penghasilan yang menjadi objek PPh 23 ini diterima atau diperoleh oleh penerima penghasilan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai contoh soal dari perhitungan PPh 23. Di sini kita punya PT Z adalah perusahaan yang bergerak di bidang fashion. Pada Januari 2024, perusahaan melakukan sejumlah pembayaran yang terkait dengan PPh pasal 23 dengan detail sebagai berikut. Ada 3 pembayaran royalti untuk perancang busana. Yang pertama, ada Bapak Rion dengan NPWP berikut, lalu royaltinya sebesar 35 juta. Lalu yang kedua, ada Bu Irwa dengan NPWP berikut, royaltinya sebesar 25 juta. Terakhir ada Bapak Ansori yang belum memiliki NPWP dan mendapat royalti sebesar 3 juta. Maka perhitungannya adalah, pertama kita potong sebesar, kita kenakan dulu 15% pada penghasilan royaltinya. Di sini ada Bapak Rion, setelah dikenakan pajak PPh 15% sisa jadi 5.250. Ibu Irwa sebesar 3.750 dan terakhir Bapak Ansori sebesar 450. Lalu mengingat Bapak Ansori belum mempunyai NPWP, maka dikenakan tambahan PPh 2 kali atau 100% dari nilai nominal yang sebelumnya. Jadi di sini kita tinggal 100% dikali 450 yang sebelumnya. Berarti berdasarkan perhitungannya 450 ditambah 450 jadi 950. Lalu setelah pemotongan pajak ini, perancang busana itu akan mendapatkan hasil bukti dari pemotongan. Selanjutnya setelah PPh 23 kita lanjut ke pajak penghasilan pasal 24. Yang pertama, apa sih PPh pasal 24? Nah, ini merupakan peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri guna mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. Dalam beberapa situasi, seorang WP memiliki kewajiban untuk membayar pajak tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Oleh karena itu, jenis pajak ini digunakan untuk meringankan beban pajak penghasilan yang diperoleh di luar negeri. Di mana jika seorang WP telah membayar pajak di luar negeri atas penghasilan yang diterima di sana, mereka dapat menggunakan kredit pajak tersebut untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia. Dengan kata lain, pajak yang telah dilunasi di luar negeri dapat dikreditkan atau dikurangkan dari pajak terutang di Indonesia. Maka di sini ada subjek dan objek dari PPh pasal 23, pasal 24. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, maka akan diketahui bahwa subjek yang termaksud dari PPh 24 adalah WP dalam negeri yang memiliki utang pajak atas seluruh penghasilan. Lalu objeknya sendiri merupakan seluruh penghasilan yang melingkupi penghasilan yang diperoleh atau diterima di luar negeri, jadi tidak hanya berasal dari dalam negeri saja. Sebelumnya sudah diketahui bahwa objek dari PPh pasal 24 adalah seluruh penghasilan yang diterima tidak hanya di Indonesia maupun di luar negeri. Maka di sini ada sumber penghasilan kena pajak untuk memotong hutang pajak Indonesia. Pertama, ada pendapatan dari saham dan surat berharga, lalu keuntungan atau pengalihan saham dan surat berharga. Yang kedua, ada penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak maupun penggunaan harta benda tidak bergerak. Selanjutnya ada penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Lalu ada pendapatan dari bentuk usaha tetap di luar negeri. Ada penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh
hak pendambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan dan pemanfaatan. Lalu ada keuntungan dari pengalihan aset tetap, dan terakhir ada keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap. Lalu kita masuk ke tarif dari PPh 24. Nah, karena PPh 24 termaksud dari PPh terutang, maka tarif perhitungan PPh berdasarkan pasal 17 ayat 1 bagian UU nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan usaha adalah 22%. Nah, besar ini berlaku mulai 1 Januari 2022, yang mana sebelumnya adalah 25%. Namun, perlu diketahui bahwa dalam PPh 24 ini, kita juga perlu menghitung persen dan tarif pajak luar negeri yang mana sumber pendapatan lainnya diterima. Lanjutnya di sini ada cara menghitung pasal 24. Ada 4 step. Yang pertama, tentukan total penghasilan netonya. Kita gabungkan seluruh penghasilan neto baik dari dalam maupun dari luar negeri yang kita gabungkan dan mendapatkan penghasilan netonya. Yang kedua, tentukan total PPh terutang. Nah, ini bisa kita dapatkan dari neto yang sudah kita hitung PPh terutangnya. Lanjut, kita lakukan perhitungan dengan rumus untuk memaksimalkan kredit dari masing-masing negara. Nanti akan disebutkan rumusnya di slide berikutnya. Yang terakhir, bandingkan hasil perhitungan di step ketiga. Ini kita bandingkan untuk mengetahui berapakah jumlah maksimal kredit yang bisa kita dapatkan. Di sini ada contoh perhitungan, soal perhitungan dari PPh 24. Kita masuk, ada PT Z di Bekasi memperoleh penghasilan neto pada tahun 2023 sebagai berikut. Penghasilan dari dalam negeri sebesar 500 juta, lalu penghasilan dari luar negeri, di sini kita penghasilan dari Singapura sebesar 300 juta. Tarif pajak yang berlaku adalah 17% untuk di tarif di Singapura. Diminta, hitunglah kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan dalam PPh 24. Di sini kita pertama menghitung penghasilan neto. Jadi kita gabungkan penghasilan dalam negeri 500 juta ditambah penghasilan luar negeri 300 juta, kita dapatkan penjumlah penghasilan sebesar 800 juta. Lalu tahap kedua, menghitung PPh terutang berdasarkan tarif PPh pasal 17. Tadi tarifnya adalah sebesar 22% dikali 800 juta, kita dapatkan sebesar 176 juta untuk PPh terutangnya. Step ketiga, kita menghitung PPh maksimum yang dikreditkan pajak luar negeri. Rumusnya adalah penghasilan luar negeri dibagi penghasilan neto dikali total PPh terutang. Di sini tadi penghasilan luar negeri dari Singapura sebesar 300 juta dibagi penghasilan neto sebesar 800 juta dikali PPh terutang tadi kita dapatkan sebesar 176 juta. Lalu dapatkan hasil totalnya sebesar 66 juta. Menghitung pajak yang dibayar di luar negeri. Tadi kan tarif luar negeri di Singapura sebesar 17%. Dikali penghasilan dari luar negeri. Jadi 17 dikali 300 juta didapatkan sebesar 51 juta. Kita ketahui, dari perhitungan di atas, kredit pajak luar negeri yang diperoleh adalah sebesar 51 juta atau sebesar PPh terutang yang dibayar di luar negeri. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan perhitungan PPh maksimum yang boleh dikreditkan dengan PPh terutang atau dibayar di luar negeri. Kemudian kita memilih yang jumlahnya terendah. Nah, di sini yang terendah adalah pajak yang di luar negeri. Selanjutnya adalah mengenai pajak penghasilan pasal 25. Nah, PPh 25 sendiri merupakan pajak penghasilan yang dibayar secara angsuran dengan tujuan agar meringankan beban wajib pajak dan pajak utangnya dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun dan pembayaran tidak dapat diwakilkan kecuali harus dilakukan sendiri. WP diwajibkan untuk membayar pajak secara berkala
biasanya setiap bulan berdasarkan estimasi pendapatan yang diperoleh. Nah, estimasi ini didasarkan pada perhitungan atau tarif pajak yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan. Selanjutnya, di sini ada pelaporan PPh 25. Berdasarkan angsuran dalam tahun pajak berjalan setiap bulannya, sebesar PPh terutang menurut SPT PPh tahun pajak dikurangi dengan: pertama, PPh dipotong sesuai pajak 21 dan pasal 23 serta dipotong sesuai pasal 22. Selanjutnya, pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri boleh dikreditkan sesuai dengan pasal 24. Kemudian dibagi dengan 12 bulan atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Di sini ada subjek PPh 25 dan objek PPh 25. Subjeknya sendiri ada dua, WP pribadi dan WP badan usaha. Objeknya adalah penghasilan yang diperoleh. Mengenai tarif PPh 25, sebenarnya tidak ada istilah jumlah tarif PPh pasal 25 karena bukan pengenaan pajak pada sebuah objek pajak, melainkan sebutan untuk sebuah angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang. Jadi secara ringkasnya, pajak terutang yang harus dibayar oleh PPh pasal 29, sedangkan PPh pasal 25 adalah angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang. Di sini kita ada contoh soal perhitungan PPh 25. PPh yang terhutang berdasarkan SPT tahunan PPh 2022 adalah sebesar 120 juta, maka dikurangi: pertama, oleh PPh pasal 21 sebesar 25 juta, PPh pasal 24, PPh pasal 22 yaitu sebesar 10 juta, lalu PPh 23 sebesar 8 juta, terakhir ada PPh 24 sebesar 15 juta, maka jumlah kredit pajak sebesar 58 juta itu total dari PPh 21 sampai PPh 24. Selisih dari PPh terhutang tahun 2022 dengan jumlah kredit pajak adalah 62 juta. Di sini hasil dari 120 juta dikurang 58 juta. Lalu besar angsuran PPh pasal 25 yang harus dibayar sendiri setiap bulannya adalah sebesar Rp 62 juta dibagi 12 juta. Nah, didapatkanlah sebesar 5.166.666. Nah, di sini kita bulatkan menjadi 5.166.000. Lanjutnya kita masuk ke pajak penghasilan pasal 26. Nah, PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh WP luar negeri selain BUT di Indonesia. PPh 26 sendiri biasanya dikenakan pada penghasilan yang berasal dari sumber Indonesia seperti dividen, bunga, royalti, dan jasa teknis. Subjek pajak PPh 26 ada dua, pengoperasian usaha di Indonesia dan memperoleh penghasilan dari Indonesia. Lalu subjek pajak yang tidak dikenakan PPh 26 adalah organisasi-organisasi internasional, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan terakhir ada pejabat perwakilan organisasi internasional. Nah, ketiga subjek pajak ini dengan syarat bahwa mereka tidak sedang menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Lanjutnya di sini ada tarif PPh 26 yaitu sebesar 20% atas jumlah bruto yang dikenakan atas dividen, bunga, royalti, insentif, hadiah, pensiunan, dan untung dari penghapusan utang. Lalu ada premi swab. Nah, premi swab juga merupakan yang dikenakan tarif PPh 26. Ini merupakan selisih harga satu mata uang yang menjadi lebih mahal untuk dibeli dalam transaksi jangka dalam penukaran valuta asing. Nah, jadi ketika WP mendapat keuntungan dari selisih pertukaran valuta asing, maka akan dikenakan PPh 26. Selanjutnya di sini ada contoh soal perhitungan PPh 26. PT ZAT adalah perusahaan penerbit buku asal Indonesia. Di bulan April 2022,
perusahaan ini harus membayar royalti senilai 200 juta kepada Akutami selaku pengarang komik. Jadi berapa PPh 26 dari royalti itu? Akutami sendiri adalah WP dari luar negeri. Jadi besar PPh pasal 26 yang dipotong atas penghasilan bruto Akutami adalah PPh 26 tadi 20% dikali penghasilan bruto sebesar 200 juta, maka didapatlah sebesar 40 juta. Mungkin itu saja presentasi mengenai pajak penghasilan 23, 24, 25, 26. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.